Sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanmu. Dalam kelemahanku, sempurnalah kuasamu. Imanku memegang janjimu, ku tahu kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku menang. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Hari yang luar biasa. Pagi hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk datang bersama-sama beribadah. Kita mau siapkan hati kita memberi yang terbaik buat Tuhan, karena Dia itu sudah baik buat setiap kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita akan satu di dalam doa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena hari ini Tuhan adakan buat setiap kami. Kami boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama menyiapkan hati kami memuji Engkau, menyembah Engkau. Karena kami tahu Tuhan, hari ini adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tempat ini, Engkau memberkati setiap kami, Engkau melawat setiap kami. Dan Tuhan, ketika kami pulang, ada sesuatu yang kami bawa.
karena kami pagi hari ini dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Pagi hari ini, apapun permasalahan kita, apapun yang sedang kita hadapi, percaya bahwa janjinya pasti digenapi dalam setiap kita. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi kita sama-sama katakan, akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar langit akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Mari semuanya angkat tangan kita. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Haleluya. Biarlah setiap hari kita semakin cinta kepada Dia, kita semakin sayang, dan iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Kasih kita semakin hari semakin bertambah, bertambah dan bertambah. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus
berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi kita mau katakan sama-sama. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama kita angkat jempol kita di atas. Haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya kasih setianya buat setiap kita. Saya persilakan Bapak Ibu bisa duduk kembali. Haleluya. Kita akan merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Apa yang mau kita berikan buat Tuhan pagi hari ini? Selain pujian kita, sembah kita hanya untuk Dia. Kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima, itu terlantiasa menjadi rema dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud
setiap janjimu yang senantiasa kau nyatakan setiap hari. Kami bersyukur kepadamu, Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Allah yang baik, Allah yang mulia, Bapa yang kekal. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu, buat kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami aman karena Kau selalu ada buat setiap kami, Yesus Tuhan. Terima kasih, Yesus. Biarlah saat ini kita membawa hati kita kepada Tuhan. Kita membawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan syukur kita. Kita bawa semua yang menjadi pergumulan kita di kaki-Nya. Karena Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Janji-Mu ada buat setiap kami. Terima kasih buat setiap firman-Mu yang Kau nyatakan setiap hari, buat setiap hati yang haus dan lapar.
bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dengan kasih saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya bahwa setiap saat, setiap waktu Tuhan itu baik? Amin. Kalau saudara diberi kesempatan pada hari ini untuk beribadah, itu karena kebaikan Tuhan. Karena tidak semua orang punya pengalaman yang sama seperti hari ini. Kenapa orang itu mulai kecewa kepada Allah? Karena dia berkata dalam hatinya, kenapa yang aku harapkan itu tidak terjadi? Kenapa yang aku inginkan kok nggak ada gitu, nggak terjadi dalam kehidupan saya. Kita mulai mengejar target-target itu sampai akhirnya kita lupa bersyukur dengan yang saat ini kita punya, kita miliki, ada orang-orang dekat kita yang mengasihi kita. Kita lupa bersyukur untuk tersebut. Kita selalu mengejar, aku harus seperti itu, aku harus punya seperti ini. Enggak. Pagi hari ini mari kita bersyukur kepada Allah dengan apapun yang Tuhan berikan. Sekalipun mungkin target-target tokomu, target-target perusahaan saudara, target-target kehidupanmu belum ada, belum sampai. Tapi mari kita bersyukur dengan hari ini apapun yang Tuhan telah berikan buat kehidupan kita. Amin. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku mau bersyukur, ku mau bersyukur.
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa, mari kita bersyukur. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Haleluya. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, yang setia Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia, setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Ya dalam asin ini dalam asan dan dalam motin ini dalam. Haleluya dari bosan dan la papa. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu dan selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kami. Untuk semua yang Tuhan telah lakukan. Sekalipun apa yang kami ingini, apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan terjadi, itu belum terjadi. Kadang kami susah karena hal-hal itu belum kami dapatkan. Sehingga kami lupa bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu pagi hari ini kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa. Kami beribadah di tempat ini. Kami bersyukur untuk orang-orang yang ada di dekat kami. Kami bersyukur untuk semua yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur juga sebab firman-Mu hari ini membawa kami kepada sebuah pengenalan yang lebih baik, lebih dalam, lebih luas tentang pribadi-Mu dan pekerjaan-pekerjaan yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Aba. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Sebuah kesempatan yang luar biasa kalau kita masih bisa mendengarkan firman Allah, masih bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini dan di hari ini ya. Ya, judul renungan saya pada hari ini adalah Saya Tidak Siap. Loh, kok tidak siap? Iya, judulnya itu Saya Tidak Siap. Pernahkah saudara mengalami atau mengerjakan sesuatu yang dilakukan sekarang, yang sekarang ini, itu sebetulnya tidak direncanakan sebelumnya. Maksudnya begini, ada seorang teman saya bilang begini, dia tuh lulusan insinyur. Tetapi kemudian 1 tahun atau 2 tahun setelah dia lulus kuliah, dia meneruskan toko yang dimiliki oleh orang tuanya. Dan ternyata ketika dipegang oleh dia, itu tokonya itu semakin besar.
semakin besar dan memiliki banyak cabang lah begitu. Bahkan ada cabang di luar kota. Saya tanya, lah kamu ini insinyur loh. Kok sekarang kamu mengelola toko kelontong ini sampai cabang kemana-mana? Dia bilang begini, aku ya enggak tahu. Sebetulnya yang aku lakukan sekarang ini itu enggak ada di konsep saya. Karena konsep saya tadinya saya menjadi seorang tukang insinyur, begitu kan. Membangun banyak hal begitu. Tapi kok kenapa saya dipercayakan ini dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati sehingga banyak sekali toko-toko lain yang dibuka. Ini menjadi sebuah pengalaman hidup seseorang yang kemudian juga menjadi sebuah pengalaman hidup saya dan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sebetulnya yang saat ini Bapak Ibu sedang geluti, yang saat ini Bapak Ibu sedang lakukan, yang saat ini Bapak Ibu ini sedang alami, pada awalnya saudara mungkin tidak siap dengan itu. Nah, berkaca kepada itu Bapak Ibu, ternyata dalam Alkitab itu ada orang-orang yang sebetulnya ya, dia tidak siap terhadap sebuah kenyataan lain yang Tuhan percayakan kepada dia. Ini, kamu kerjakan ini. Tapi orang ini gak siap. Tapi seakan-akan tuh Tuhan itu mendorong dia. Tuhan itu mendorong dia. Ayo kamu lakukan. Nah, adakah itu? Ada banyak. Salah satu adalah Musa. Dia itu memimpin bangsa Israel. Dalam Keluaran pasal yang ketiga dan Keluaran pasal yang keempat, itu banyak sekali perbincangan. Sampai Tuhan itu marah sama Musa. Kenapa? Karena intinya begini, kamu sih gak percaya. Sudah aku kasih tanda. Musa masih ngeles, jangan aku deh Tuhan. Aku nih gak bisa ngomong. Aku nih terbatas. Tuhan kasih tanda. Jangan aku deh Tuhan. Kan lebih baik Harun yang pintar, yang biasa berhadapan dengan orang-orang Israel. Tuhan kasih tanda lagi. Sampai akhirnya Tuhan marah. Enggak kamu. Pada dasarnya Musa sebetulnya tidak siap menghadapi sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan untuk memimpin Israel keluar dari Mesir. Kemudian murid-muridnya itu memberikan kepada kita sebuah gambaran. Bahkan sampai sebelum Yesus mati, Petrus pernah ditegur. Karena Yesus bilang, aku akan mati, aku akan diserahkan kepada imam-imam, aku akan sengsara, tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit kembali. Petrus bilang begini, jangan bilang begitu Tuhan Yesus, kamu gak akan seperti itu. Tapi Yesus dengan tegas bilang begini, hai nyala iblis. Karena apa yang kamu pikirkan itu menjadi batu sandungan buat Allah. Lihat. Kemudian kenyataannya Petrus menyangkal. Thomas tidak percaya, walaupun akhirnya dia percaya juga. Pada dasarnya ketika Yesus naik ke surga, para rasul ini belum siap. Murid-murid ini belum siap untuk jadi rasul, belum siap. Tapi puji Tuhan, beberapa hari kemudian Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka pakai tanda kutip seperti di instan begitu menjadi seorang yang luar biasa kan kekuatan dari Roh Kudus. Tapi pada awalnya mereka belum siap untuk jadi seorang rasul ketika ditinggal Yesus naik ke surga. Puji Tuhan ada peristiwa Pentakosta. Lalu siapa lagi? Paulus. Paulus itu enggak siap. Bayangkan dia datang untuk membunuh orang Kristen, untuk menangkapi orang Kristen, tapi di tengah jalan dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan berkata, aku akan tunjukkan kepada dia betapa banyak penderitaan yang harus dia lakukan dan dia akan menjadi saksiku ke banyak orang. Bapak Ibu, hanya dalam waktu 3 hari dari seorang pembunuh orang Kristen menjadi seorang pemberita Kristus itu tidak mudah. Pada awalnya dia nggak siap sebetulnya. Pertemuan dengan Tuhan itu mengubah segalanya. Tapi akhirnya dia menjadi seorang pemberita Injil. Dan banyak orang diselamatkan.
pertanyaan terbesar begini, mengapa Tuhan tetap memakai mereka yang pakai tanda kutip ini tidak siap? Oke, tidak siap mereka, tapi kenapa Tuhan mau tetap memakai mereka? Karena ternyata kuncinya itu sama. Dari berbagai macam tokoh-tokoh Alkitab ini kuncinya bukan karena masalah siap. Enggak. Tapi karena dia berkata, ya Tuhan, aku mau. Lah, kemauan inilah yang kemudian Tuhan nilai sedemikian rupa. Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang bukan cuma sekedar, sudah gak mau lah, aku gak siap untuk hal ini. Padahal hal itu sebetulnya mau dipercayakan kepada saudara. Tapi karena saudara mungkin beralasan dan berkata, aku tidak siap. Hal yang berharga itu bisa saja kemudian dikasihkan kepada orang lain. Dan saudara kehilangan sesuatu yang berharga itu. Rasul Paulus memberikan kepada kita sebuah gambaran. Dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ada terjemahan firman Allah yang hidup di ayat yang ke-13 ini. Slide-nya bisa ditampilkan. Ini terjemahannya cukup lebih kita mengerti lah. Gini, saudara-saudara, saya belum lagi menjadi seperti yang diharapkan. Oke. Tetapi saya mencurahkan segenap tenaga saya untuk satu perkara ini. Yaitu dengan melupakan yang telah lalu dan mengharapkan yang akan datang. Coba perhatikan yang saya kasih tanda kuning itu. Saya belum lagi menjadi seperti yang diharapkan. Ini terjemahan firman Allah yang hidup. Artinya begini, keadaannya sebagai seorang rasul sebetulnya belum mencapai standar. Belum mencapai standar yang dimau. Kalau saya boleh sedikit perpanjang, pada dasarnya dia untuk menjadi seorang yang sempurna, seorang rasul yang sempurna, dia enggak siap. Dia sadar bahwa dia tidak bisa menjadi seperti yang diharapkan. Masih banyak kekurangan. Masih banyak hal yang harus diperbaiki. Tetapi aku melupakan apa yang telah di belakangku. Oke? Dan kemudian mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Oke? Dia tidak siap, dia tidak seperti yang diharapkan, dia tidak seperti yang lain, mungkin dia tidak seperti memiliki standar-standar tertentu, tapi perhatikan dia tidak tinggal dalam hal itu. Dia berkata, aku mengarahkan mataku ke depan, melupakan yang di belakang, melupakan yang saat ini aku sedang hadapi, melupakan apa yang saat ini aku sedang rasakan, aku mengarahkan mataku ke depan. Karena di depan bisa saja Allah mulai memulihkan hidupnya sedikit demi sedikit. Yang dilakukannya, dia tidak hanya sekedar merasa putus asa, aduh aku tuh gak seperti yang diharapkan. Sudahlah aku gak mau yang lain, udah begini aja. Enggak. Tapi dia terus meninggalkan masa lalu dan berpatokan dengan apa yang akan Tuhan kerjakan untuk hal-hal baru yang mungkin saja
Tuhan akan kerjakan di kemudian hari. Bapak Ibu, begini. Hambatan terbesar yang tersedia buat kita adalah apa? Kita ini terlalu membandingkan apa yang akan Tuhan lakukan dengan hidup kita sekarang. Hasilnya adalah alasan. Saya ulangi begini. Hambatan terbesar kita terkadang begini. Kita membandingkan apa yang kita sedang rasa sekarang, apa yang saudara sedang alami dengan apa yang akan Tuhan lakukan. Sehingga saudara tidak berbuat apa-apa. Dan itu menjadikan apa? Alasan. Contoh sederhana. Ayo kita berangkat misi misalkan begitu. Gak berani. Kenapa? Nanti kan di sana kita harus mendoakan orang. Nanti kan di sana harus melayani banyak orang. Aku nih siapa sih? Aku enggak pernah jadi pelayan. Aku jemaat biasa. Aku enggak bisa ngomong banyak orang. Nanti kalau aku mendoakan orang gimana? Padahal Tuhan sedang mengajarkan kepada dia bagaimana mengerjakan apa yang dia akan lakukan di depan. Tapi dia selalu berkaca kepada dirinya. Aku enggak seperti dia. Nanti kalau aku begini deh. Ada banyak alasan sehingga saudara tidak melakukan apa-apa. Aku nanti enggak bisa begini, aku nanti enggak bisa begitu. Sedangkan kalau pelayanan kan harus begini, harus begitu. Itu banyak alasannya. Kenapa? Dia sedang membandingkan dirinya dengan keadaan sekarang, dengan apa? Dengan yang akan Tuhan kerjakan di depan. Padahal dia tidak tahu. Ini yang menjadi sebuah penghambat terbesar dalam kehidupan kekristenan. Allah sangat membenci dengan segala alasan, dengan cara apapun juga hanya untuk membenarkan diri kita. Coba perhatikan begini. Saya yakin sih, seyakin-yakinnya setiap orang itu punya pergumulan. Tapi setiap orang juga Tuhan itu ngomong secara personal, pribadi. Baik itu melalui hamba Tuhan, maupun melalui hatinya berkata, Roh Kudus berkata, atau melalui peristiwa-peristiwa tertentu, Tuhan seperti ngajari saudara ya. Kan cara Tuhan ngomong ke seseorang kan banyak cara. Bisa melalui langsung pribadinya, bisa jadi melalui sebuah peristiwa, bisa jadi melalui apapun juga, dan dalam setiap hal-hal apapun Tuhan ngomong. Perhatikan begini, ketika Tuhan bicara kepada saudara, pernahkah saudara berkata, gak usah nih Tuhan, cukup. Saudara sedang mencari alasan, kenapa? Orang lain aja deh, saya gak layak, saya gak bisa. Orang lain aja deh, saya gak mau. Nah kalau saudara pernah mengalami semacam ini, pagi hari ini saya berkata kepada saudara, bertobat. Jangan cari alasan untuk sebuah panggilan. Jangan cari alasan untuk sebuah perkara besar yang Tuhan akan lakukan dalam hidup saudara. Jangan pernah. Ketika saudara mencari banyak alasan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan mau, saudara mencari alasan. Saya berkata bahwa hal yang besar yang sebetulnya menjadi hak saudara akan diambil dan diberikan kepada orang lain. Jangan pernah menunda. Ketika saudara menerima sesuatu, belajarlah untuk melakukannya sekalipun saudara tertatih-tatih dalam melakukannya. Aduh capek banget Tuhan, gak apa-apa. Jika Allah berkata lakukan saja, belajar lakuin. Walaupun saudara kesulitan mungkin, tapi saudara berani melakukannya. Jatuh bangun mungkin, iya betul.
Saudara pikir untuk melakukan apa yang Tuhan mau harus sempurna 100% begitu? Enggak. Enggak loh. Ada kalanya begini. Kita ketika melakukan ini, aduh Tuhan, aku kesel banget ya. Kok jadi gini? Enggak apa-apa. Yang penting jalan sih. Yang penting maju dulu. Karena ketika saudara belajar melakukan kehendak Allah, sekalipun tertatih-tatih, justru di situ Alkitab bilang, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Oke? Saya tidak tahu saat ini apapun yang menjadi sebuah alasan saudara untuk menolak. Tapi saya berkata kepada saudara begini, tetaplah maju. Sebenarnya banyak yang akan membuat kita terhenti dan bahkan mundur. Tapi ketika kita memutuskan untuk maju, itu yang saya sebut sebagai ketaatan. Berhenti membuat alasan. Berhenti membuat alasan tertentu. Stop. Dapat dari Allah, lakukan. Belum sempurna apa-apa, enggak apa-apa, lakukan lagi. Dapat dari Tuhan, lakukan. Jangan cari alasan. Aku enggak siap. Tidak ada orang yang siap awalnya. Aku enggak bisa. Tidak ada orang yang bisa pada awalnya. Tidak ada sama sekali. Saya itu SMP, rodok sombong. Citik Bapak Ibu. Mumpung neng dunia. Surga enggak bisa sombong. Waktu saya SMP, kelas 1, kelas 2, saya itu tenis lapangan itu 8 besar se-Jawa Tengah. Jawa Tengah loh Bapak Ibu, bukan kota Kabupaten Cilacap, bukan. Tapi Jawa Tengah saya urutan ke-8. Saya tuh kepengen pada waktu itu ada petenis namanya Yayuk Basuki kan. Saya tuh kepengen pengen jadi petenis profesional. Saya datang lulus SMP saya pergi ke Jakarta Bapak Ibu, saya daftar di Pelatnas di Jakarta. Untuk SMA-nya di sanalah begitulah, memang begitu jalurnya begitu. Endingnya saya nggak diterima. Tapi hatiku tetap kepengen menjadi seorang petenis profesional pada waktu itu. Saya pada waktu itu nggak pernah mikir, nggak pernah siap, nggak pernah tahu untuk jadi apa seperti yang saat ini saya di depan saudara. Saya nggak pernah kepikiran. Tapi ketika mulai berjalannya waktu, Tuhan mengajarkan banyak hal. Sampai pertemuan pribadi Tuhan menampakkan diri kepada saya pada kelas 1 SMA. Itu Tuhan menampakkan diri langsung kepada saya. Dan dia bilang, dia tunjukkan tangannya. Ini tanganku berlobang paku. Ini yang sudah aku tunjukkan, aku lakukan buat kamu. Tuhan tanya, sekarang apa yang bisa engkau lakukan buat aku? Tuhan nanya itu 3 kali. Karena pertanyaan itu 3 kali, penglihatan itu sangat jelas. Saya itu menjadi menangis seharian situ, semalam-malaman situ. Saya nggak bisa jawab. Tapi keinginan jadi petenis profesional hilang nggak? Nggak hilang. Oke Tuhan, aku mau jadi seorang petenis profesional yang akan menjadi berkat. Begitu. Tapi seiring berjalannya waktu, berbulan-bulan, 1 tahun, 2 tahun kemudian saya menemukan panggilan Allah. Kamu tuh bukan jadi seorang petenis profesional. Kamu itu seorang hamba Allah. Awalnya siap nggak? Nggak siap. Tapi ketika Allah tiba-tiba membelokkan arah tujuannya untuk kita melakukan sesuatu, siap nggak siap, saudara harus menghadapi kenyataan itu. Terus apa Pak yang harus saya lakukan? Bilang aja kepada Tuhan, Tuhan aku mau. Aku mau belajar. Karena melakukan kehendak Allah itu enggak mudah, betul. Tetapi orang yang mau melakukannya diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukannya. Slide yang terakhir tadi Pak, yang tentang ketaatan. Banyak hal yang menjadi alasan kenapa kita bisa mundur. Tapi kita tetap bisa memilih maju. Itu namanya ketaatan. Sebelumnya.
Pak Lukas pernah menyampaikan tentang ketaatan 2 atau 3 minggu lalu dengan sangat detail. Bagaimana orang itu taat. Apakah taat itu tidak ada resikonya? Ada. Taat itu ada resikonya. Ayo kita buka bersama-sama. Pertama, Rasul Paulus itu orang yang mengambil resiko karena ketaatannya. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai dengan 16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Perhatikan ayat yang ke-16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ini firman diberikan kepada Filipus yang akan didoakan. Ini firman menjadi sebuah, Ananias. Itu diberikan, bilang kepada Paulus, kamu akan dipakai Tuhan, tapi gitu, kamu akan bertemu raja-raja, kamu akan memberitakan Injil di banyak kota, tapi kamu juga akan menderita. Lihat. Ini firmannya. Dan ketika Rasul Paulus didoakan mendengar firman itu, dia terbuka matanya, tapi dia tetap melakukannya. Resikonya ada enggak? Ada. Ada. Ada resiko ketika saudara taat. Stefanus, resikonya apa? Dia taat. Mati resikonya. Resiko yang lain, ayo kita buka dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai dengan 20. Dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi semua hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak. Baiklah kita mengancam dan melarang mereka. Ini melarang Petrus dan Yohanes ya. Supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Diancam iya. Dipenjarakan iya, tapi dia memilih, coba kamu pilih taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Resiko taat enggak ada. Di peristiwa-peristiwa selanjutnya mereka mengalami banyak mujizat ketika di penjara, tapi penganiayaan pun semakin besar. Tapi kenapa dia merau melakukannya? Saudara, untuk menjadi orang-orang yang berkata, ya Tuhan, aku mau, diperlukan yang namanya sebuah ketaatan. Tapi kalau saudara berkata, Pak, taat itu banyak resikonya. Betul, betul sekali. Taat itu banyak resikonya. Tapi saya beritahu kepada saudara, resiko yang saudara akan alami tidak sebanding dengan berkat Allah, dengan hal rohani yang saudara akan dapatkan dari Allah. Ketika saudara tetap taat dan berpegang atas apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara. Beresiko, yes. Tapi itu tidak sebanding dengan apa yang akan saudara dapatkan. Kenapa seseorang tidak mau maju? Yang pertama karena merasa nyaman. Yang kedua karena dia terlalu melihat sisi negatif. Pada slide berikutnya itu. Dia merasa nyaman dan dia merasa sisi negatif atau fokus kepada hal-hal menyakitkan bukan pada hasil yang dicapai.
Ini begini, hari Senin kemarin, saya dari Kupang Bapak Ibu pergi langsung ke Jogja menengok orang tua saya. Hari Sabtu saya sampai, Sabtu sore saya sampai. Seperti biasa Minggu nggak ada terjadi apa-apa, saya ibadah online, saya ngikuti ibadah di gereja ini, saya ngikuti gitu kan. Kemudian Senin dini hari bapak saya bangun sekitar jam 12 gitu. Kesakitan intinya, aduh sakit, saya bangun. Gimana Pak? Dia cuma diam, wis kamu tidur, saya tidur lagi sebentar. 1 jam kemudian dia bangun lagi, aduh sakit gitu. Itu berlangsung begitu sampai jam 3 lebih, hampir setengah 4. Karena saya ini kan bangun tidur kan awalnya pusing kan. Saya bangun aja deh, saya datangin. Dia bapak ini mulai cerita, aku tuh ya seumur hidup itu susah. Wah, dia menceritakan penderitaannya. Menceritakan penderitaan yang dia lakukan, yang dia alami di waktu masa masih kecil, sampai muda, sampai bekerja, sampai tua. Dia ceritakan semua hal menyakitkan. Saya ketika mendengar cerita itu, baru pertama kali saya dengar cerita, Bapak mencurahkan isi hatinya. Baru pertama kali saya dengar. Kemudian saya bilang begini, sudahlah Pak, memang manusia itu begitu. Kita terlalu fokus dengan hal-hal yang bersifat menyakitkan. Oh tapi enggak begitu. Buktinya aku umur 13 tahun sudah dibuang, dilemparkan ke keluarga Cilacap. Saya bilang begini, justru saya langsung potong, justru karena Bapak dilempar umur 13 tahun ke keluarga Cilacap, aku sekarang jadi pendeta. Dia terdiam. Kenapa? Karena sebelumnya ayah saya itu beragama lain, tapi umur 13 tahun dilempar, dikasrahkan kepada keluarga Cilacap itu Kristen semua. Kalau Bapak umur 13 tahun tidak dilemparkan Tuhan ke keluarga Cilacap, aku enggak jadi pendeta Pak. Dia mulai terdiam. Terus saya bilang begini, Bapak menderita begini kan? Iya, coba perhatikan anak-anak yang Bapak hasilkan. Kita tahu semuanya, Bapak itu bukan tipe orang yang sepertinya hidupnya sangat mudah, penuh dengan perjuangan. Kita tahu semuanya, tapi lihatlah anak-anak yang dihasilkan. Kita tuh tangguh. Adik saya mulai menceritakan perjuangan hidupnya yang tidak mudah. Saya mulai menceritakan perjuangan hidupnya tidak mudah. Kakak saya tidak ada, saya ceritakan keadaannya yang tidak mudah. Lihat hasilnya, Bapak menghasilkan anak-anak yang tangguh. Dia mulai menangis. Dan berkata, aku enggak tahu itu. Iya, karena Bapak selalu fokus kepada hal-hal menyakitkan. Sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah. Dan kadang kita begitu Bapak Ibu. Kadang ya, kita terlalu berfokus dengan hal-hal negatif. Nanti kalau ini begini bagaimana? Nanti kalau saya melakukan itu, orang itu begini bagaimana? Kita selalu fokus kepada sesuatu negatif terus. Makanya dia nggak mau maju. Dia nggak bisa maju. Berhenti melakukan itu. Coba lihatlah apa yang sudah bisa saudara hasilkan dari perjuanganmu itu. Kalau saudara memiliki kehidupan yang mungkin tidak mudah, mungkin bisnismu naik turun, mungkin keluargamu juga istilahnya seperti hancur porak-poranda, mungkin kesusahan saudara alami juga, golek duit kita kok angel men tuh zaman sekarang, mungkin sekarang saudara-saudara alami, tapi saya beritahu kepada saudara, jangan fokus kepada hal-hal itu, terus maju. Jangan pernah berhenti. Terus saja jalan. Sekalipun tertati-tati, terus saja jalan. Pak, aku kadang gak kuat Pak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi yang jelas, ketika saudara berkata, Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah batu karangku, aku kuat karena Engkau.
berjalan terus saja, berjalan terus saja, berjalan terus saja, maka sudah akan mendapatkan sesuatu yang baru yang dari Tuhan. Saya berkata kepada saudara begini di akhir renungan saya. Awalnya mungkin saudara belum siap, saya pun belum siap. Tapi pada akhirnya, slide terakhir ditayangkan. Pada akhirnya kita akan berkata kepada Allah, Tuhan, sekarang aku siap. Menghadapi tahun 2022 yang akan datang, apapun yang terjadi, aku siap, aku siap. Saya pemanggil pemain musik, worship leader. Tidak mudah perjalanan hidupmu memang. Banyak kesulitan, yes. Tapi ketahuilah, ketika kita berjalan terus bersama dengan Allah, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Ketika Tuhan berkata kepada saya beberapa hari yang lalu, sebelum saya mempersiapkan khotbah ini, awalnya sih bukan ini temanya, beneran. Saya sudah menyiapkan sebuah khotbah yang saya siapkan sejak minggu lalu untuk hari ini. Tapi Sabtu siang kemarin ketika saya mempelajari kembali apa yang saya siapkan, yang saya punyai, memang ketika saya mempersiapkan khotbah yang lama, hatiku nggak damai sih. Yo enggak, istri saya nanya, kamu sudah siap? Saya bilang belum. Ya karena memang aku belum klik dengan itu. Tapi kemudian siang harinya Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi. Ini yang disampaikan dan itu berbanding jauh dari apa yang saya persiapkan. Kiranya ini bisa memberikan kepada kita sebuah pedoman. Ketika Tuhan yang menjadi kekuatan kita, apapun yang terjadi di depan, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan. Amin. Kekuatan di hidup. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia berseru, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Segenap hati, segenap jiwa, kata kepada Dia. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku Pak Lukas, kita kepada Pak Lukas. akan goyah selamanya.
Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami telah mendengar firman-Mu bahwa Engkau Tuhan yang selalu akan menolong setiap kami. Ada banyak hal yang kami mungkin tidak mengerti dengan apa yang terjadi di depan. Bahkan banyak hal kami tidak pernah mengerti akan rencana rancangan-rancangan-Mu Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa semua rancangan-Mu akan mendatangkan kebaikan dan sukacita dan damai sejahtera setiap kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajar kami pagi hari ini untuk kami ini percaya, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan mengandalkan masa lalu, dengan mengandalkan pengalaman-pengalaman kami. Tapi senantiasa kami ini mengandalkan Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan Gembala kami yang berjalan di depan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Haleluya, saudara, kita akan dengarkan pengumuman dari multimedia dan kita akan persiapkan persembahan kita pagi hari ini. Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Gereja Betani Blora akan kembali mengadakan vaksinasi massal untuk vaksin booster yang akan dilaksanakan hari Rabu 23 Februari 2022. Bagi jemaat yang akan mengikuti vaksin ini bisa menghubungi admin gereja. Pelayanan baptisan akan diadakan di minggu pertama bulan Maret. Bagi jemaat yang akan mengikuti pelayanan baptisan ini bisa menghubungi admin gereja. Ibadah sekolah minggu pahlawan kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi via Zoom. Ibadah FOG via Zoom dilaksanakan hari Minggu ini pukul 4 sore dengan pembicara Pastor Joshua Christian. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi. Mulai minggu ini doa pagi dilakukan melalui Zoom meeting. Doa malam lawatan setiap hari Jumat pukul 6 sore. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom. Mari jemaat kita lindungi diri kita dengan rutin mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dengan benar dan menjaga jarak. Dan apabila jemaat mengalami kurang enak badan, wajib istirahat di rumah dan ibadah secara daring. Dan bagi jemaat yang membutuhkan obat COVID bisa menghubungi Saudari Ayu di nomor 081 133 28884. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Geraha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, jika saudara membutuhkan vaksin booster, saudara bisa hadir hari Rabu nanti, saudara ya, di tempat ini. Ya, saudara yang belum divaksin yang ketiga, saudara nanti bisa mendaftarkan terlebih dahulu dan saudara nanti bisa ikut vaksin di tempat ini. Ya, tapi ada beberapa syarat yang harus saudara ketahui adalah jaraknya harusnya 6 bulan, minimal 6 bulan dari vaksin yang kedua, saudara ya. Sebab kalau kurang dari situ kemungkinan besar belum boleh, saudara ya. Tapi dan tentu juga tubuh juga sudah dalam keadaan kuat dan sehat, saudara ya. Oke saudara, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ya Bapak Ibu Saudara, berapa banyak saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangan di tempat saudara? Boleh lambaikan tangan? Haleluya, puji Tuhan, selamat datang Bapak ya di ibadah minggu pagi hari ini. Senang sekali bisa melihat dan kami mengundang untuk minggu depan mari kita bisa bergabung lagi dengan ibadah di tempat ini. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, buat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Sebab selama seminggu ini, bagaimana Engkau Tuhan telah menyertai setiap kami. Engkau telah menuntun setiap kami. Engkau bahkan menyediakan Tuhan semua yang kami butuhkan, perlukan. Karena itu Tuhan, biarlah segala pujian penyembahan kami ini Tuhan, kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga membawa persembahan kami hari ini Tuhan. Setiap taburan-taburan, setiap persepuluhan, setiap benih-benih yang kami tabur, kami mau naikkan ucapan syukur kami. Sebab kami menabur dengan sukacita, sebab kami telah menerima semua hal yang baik daripada-Mu Tuhan. Berkati setiap taburan-taburan anak-Mu Tuhan. Berkati Tuhan kerelaan hati anak-anak-Mu Tuhan dalam menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberikan kesembuhan, Kau memberikan pemulihan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Dan juga Tuhan Kau yang telah menjagai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terus Tuhan ada pagar benteng berapi yang ada dalam sekeliling kami, keluarga kami. Sehingga tidak ada satupun dari kami yang akan jatuh sakit. Sekalipun ada wabah di luar, tapi Tuhan yang akan menolong kami. Bahkan sekalipun mungkin kami sedang mengalami sakit penyakit, tapi kami percaya kuasa darah-Mu Tuhan yang akan bekerja dan akan menyembuhkan setiap kami. Kami naikkan ucapan syukur kami. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita sebelum kita pulang. Kita menyerahkan setiap kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, ini hidup kami. Ini Tuhan keluarga kami. Ini masa depan kami. Pegang Tuhan sampai akhir dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan Tuhan. Kami menaikkan segala ucapan syukur kami. Kami menaikkan Tuhan segala doa-doa kami, permohonan kami Tuhan. Kami berdoa kepada Allah yang hidup. Kami berdoa kepada Allah yang mendengar. Kepada Allah yang selalu ada hadir dalam setiap doa-doa kami. Dan kami pulang menerima segala berkat damai sejahtera, sukacita-Mu mengalir berlimpah-limpah. Dan kami menerimanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Pemain musik punya baju yang kayak punyanya David. Punya semua ya? Oh, John ya enggak punya? Kita mau doa dulu. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami sudah melayani-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan kami sebentar sore. Kami percaya pengurapan yang daripada-Mu tetap turun buat setiap kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan yang terus menjaga dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya persiapkan hati kami lebih lagi untuk melayani-Mu sebentar sore Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dalam pelayanan kami. Terima kasih, kami bersyukur dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.